Di video ini kami akan melakukan pendakian ke Buduk Asu via jalur Kebun Teh Wonosari. Ada yang udah pernah atau mau ke sana? Simak videonya sampai akhir ya. Buduk Asu adalah gunung atau bukit di lereng Gunung Arjuno. Lokasi tepatnya di Singosari, Malang, Jawa Timur. Bukit dengan ketinggian 1422 mdpl ini memiliki dua jalur pintu pendakian. Satu yaitu dari Kebun Teh Wonosari dan satunya dari BBIB. Kali ini kami memutuskan untuk lewat Kebun Teh Wonosari karena menurut info, jalur ke BBIB belum memungkinkan untuk dilewati oleh mobil. Di jalur Kebun Teh Wonosari, kita akan membayar lebih banyak karena masuk melalui pintu agrowisata. Untuk biayanya akan kami tulis di akhir video ya. Nih, kita mau jalan ke arah pendakian menuju Buduk Asu dari Kebun Teh Wonosari. Nah, ini kalau kita dari parkiran mobil sama motor itu jalan ke situ, terus ada portal, ada pos satpam, kita jalan lurus ke situ sampai rumah besar yang ada di sana. 945 ya, kita terhitung mulai start. Kok dipagerin? Kalau dari pagar kita ke Buduk Asu lurus aja. Nah, kalau teman-teman mau ke Bukit Kunir bisa tuh ke sana, jalan lurus ke sana. Tapi karena kita hari ini mau ke Buduk Asu, jadi kita jalan lurus. Sekedar informasi ya, kalau Buduk Asu ini kalau lewat Kebun Teh Wonosari agrowisata itu tuh kita cuma parkir aja. Jadi kalau mau ke pos pendakiannya itu kita perlu jalan dulu sekitar, nggak tahu, coba nanti kita lihat. Kalau sekarang kita tadi mulai berjalan sekitar 9.45. Ntar kita info lagi kira-kira berapa jam jalan santai menuju ke pos pendakian Buduk Asu. Sepi ya. Monggo Pak. Nggih, budal Mbak. Nggih. Bu. Nah, tadi ternyata orang-orang yang kita temuin di sini tuh mayoritas adalah petani teh. Nah, seperti bapak dan ibu di depan itu. Di sini kebun tehnya luas banget, guys. Mangga, Bu. Banyak pohon, banyak kupu-kupu.
Mangga Bu. Pak Sul semangat banget ya jalannya. Udah jauh banget ya. Padahal dia membawa perbekalan kita meskipun cuma tektok. Dan aku nggak bawa apa-apa. I'm free. Bagus di sini. Kalau bisa sih pakai topi ya seharusnya ya. Karena kita mulai mendakinya agak siang. Meninggoy, tak pura-pura meninggoy. Meninggoy orang di robong semut. Gede banget guys nih. Ini jariku. Sek, jangan. Ini gigit nggak? Enggak lah, orang udah meninggoy. Ini jariku. Gede banget, sama jempolku aja masih gedean dia. Di robong semut. Udah biarin. Cie kembaran. Setelah melewati kebun teh, kami sampai di warung pertama. Dari sini, kalian juga bisa naik ojek untuk sampai ke base camp. Di sini pula kami bisa bertemu dengan banyak pendaki lain, karena tempat ini berdekatan dengan pintu masuk pendaki dari BBIB. Itu jembatan yang lihat sini kan. Lihat sini tak? Yuk. Aku duluan ya. Iya, kalau jatuh bilang aku. Ya aku enggak lewat sini. BPJS-mu udah aktif kan? Bismillah. Oh, kuat kok insya Allah. Setelah jembatan bambu tadi, itu jalannya cukup menanjak, tapi ini udah lumayan landai lagi. Tapi di depan lumayan menanjak lagi. Kakao? Mana? Coklatnya? Mana buahnya? Kopi, bukan kakao. Oh, kopi. Torabika. Oh iya. Oh, ini yang udah matang nih. Oh iya, kok matang merah ya? Nih, yang belum pernah lihat biji kopi. Ini ada kebun kopi di sini. Seru ya? Sampai di warung kedua masih terlihat pangkalan ojek. Ada beberapa pendaki juga yang lagi istirahat untuk minum es. Kalau teman-teman bawa botol, bolehlah ya beli es di sini. Karena base camp masih jauh dan di sana setahu kami saat sampai sudah tidak ada yang jualan minuman dingin. Bagus banget pemandangannya di sini. Memang agak panas karena vegetasinya terbuka ya. Tapi ini sebenarnya masih belum masuk ke jalur pendakian. Iya, makasih. Semangat. Kita belum masuk ke area pendakian. Ya, sorry kepotong tadi, internal storage-nya full. Di sini tuh bagus banget karena
vegetasinya tuh meskipun terbuka kita masih bisa lihat pemandangan. Kayak itu ada pohon pinus. Pohon pinus. Itu tuh kayaknya pinusnya baru ditanam nggak sih, Seng? Tahu iya kali. Iya, orang masih kecil-kecil. Yang di sini kan udah besar-besar. Pinus bocil tuh berarti. Pinus bocil. Picil. Tapi kita masih belum masuk ke area pendakian ya sebenarnya, karena ini masih menuju ke base camp. Main jauh. Nggak tahu sekarang udah jam berapa. Bagus. Disarankan pakai topi sih. Aku tadi lupa nggak bawa topi. Bukan lumut ini. Sarang tawon ya sih. Warai. Gede nih. Buset. Kok serem ya? Sayang, cocok tahun Vespa. Ternyata anaknya udah pergi. Kampret. Kita masih baru jalan 1 jam. Jauh. Rasanya kayak udah berapa jam. Tapi asli bagus. 20 minutes later. Akhirnya. Belum sih. Tapi udah kelihatan kalau base camp ada di depan. Terus ujungnya ya di area base camp tuh ada banyak bendera-bendera merah putih yang kayak di pinggir-pinggir jalan kalau di kampung. Kayak gini. Kelihatan nggak? Lucu ya. Setelah berjalan melewati jalan berbatu dan aneka kebun di kanan kiri, sampailah kita di area base camp pendakian Buduk Asu. Base campnya bagus, besar, dan terawat. Di sini kita bisa istirahat dulu atau lanjut perjalanan ke puncak. Tapi jangan lupa untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran tiket terlebih dahulu ya. Berbeda dengan yang awal kita bayar untuk masuk ke agrowisata, di sini kita membayar untuk mendaki ke puncak Buduk Asu. Kali dosong gitu. Ini kalau mau disobek, kalau sudah nyampe parkiran, kalau mau dibuang. Oke, siap. Karena ini walaupun kecil ada asuransinya. Oke, siap. Matur nuwun sangat. Ya. Fasilitas di base camp termasuk memadai ya teman-teman, karena ada warung, tempat istirahat, musola, dan juga toilet. Dari sini kita bisa memilih 2 jalur menuju ke puncak. Yang pertama ada jalur panjang yang lebih landai. Yang kedua ada jalur menanjak tapi lebih pendek. Kami memutuskan untuk menggunakan jalur yang lebih pendek agar cepat sampai ke puncak. Namun kami juga penasaran nih seperti apa jalur yang landai. Jadi nanti kami akan turun melalui jalur yang landai. Tahu nggak, dia tuh berdedikasi loh, karena sebenarnya kita itu nggak perlu turun lagi. Dia mau turun lagi buat ambil itu percabangan antara jalur panjang dan jalur menanjak. Udah dari pos tuh bisa langsung naik.
Itu masih ada tanjakan yang lain. Gila. Gila. Fisik guys. Dan kardio. Lihatlah. Ini kameranya masih aku arahin ke atas. Kalau aku arahin tepat samping, jadinya kayak gini. Kaki ada di depan mata. Ya Allah, demit. Asli ini demit guys. Nama tanjakannya lucu ya guys. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa tanjakan ini dinamain tanjakan demit? Kasih tahu lewat komen ya. Ayo iki. Alon-alon aja. Untung nyantol tuh, untung nyantol anjing. Tadi saya tipu apa? Untung nyantol tuh. Ayo lagi. Salah sepatu sih. Tak gojek sepatu sih, Ayo was. Kelihatannya memang menanjak banget, tapi penderitaan ini nggak lama kok. Karena cukup beberapa menit aja kita sudah hampir sampai di puncak. Aku ingin itu dulu. Kira ini. 585. Ya kayak ibu orang. Salah. Ada tebing. Dan yap, akhirnya kita sampai. Dan inilah puncak Beduk Asu di ketinggian 1422 mdpl. Bayang-bayang kehidupan. More moments later.
Puncaknya lumayan luas ya teman-teman. Kalau mau camp di sini juga kelihatannya aman karena vegetasinya masih belum terlalu terbuka. Kondisinya tidak terlalu ramai meski ini hari Sabtu, jadi cocok banget buat kaum introvert yang ingin menyendiri dan menikmati alam dengan tenang. Jalur pendakian Buduk Asu juga tergolong mudah menurut kami dan aman untuk dilalui karena treknya juga sangat jelas. Tapi meski begitu tetap jaga keselamatan ya. Setelah menikmati suasana di puncak, kita akhirnya turun. Terus ini kita lewat jalur yang apa nih ya, jalur yang 2 km ya, Landai. jalur landai. Kalau yang tadi naik itu yang terjal itu 800 meter. Kalau ini landai tapi 2 km. Oh, yang landai lebih jauh, 2 kali lipatnya lebih. Oh iya. Ternyata di jalur yang landai ini masih dekat dengan puncak ada area camp lagi nih. Tempatnya juga cukup terbuka jadi masih terlihat pemandangan yang indah dari atas ini. Bersyukur ya nggak hujan, karena ini nggak hujan pun tanahnya ada licin-licinnya. Kalau hujan mungkin bakal sangat licin. Semoga terang sampai bawah. Di sini juga bagus banget pemandangannya. Itu puncaknya di situ tadi. Di jalur landai ini kalian akan menemui musola, toilet, dan kafe. Tempatnya bersih dan nyaman ya teman-teman. Tempat wudhunya ada di depan kafe kalau kalian ingin mampir sholat. Ada kafe. Duit di sini, Bang. Oh iya. Salat sekalian lah. Secara mau sholat. A few moments later. Kayang bos. Kayang bos. Kamu masih fleksibel ya. Kita gak pernah ikut yoga. Ya kalau di sini lebih ramah kaki lah kalau buat turun ya. Dan ini bagusnya dikasih pohon apa nih, ranting-ranting atau batang-batang pohon buat jadi tangga kayak gini supaya minimalisir
Orang yang terpleset. Fenomena apakah ini? Tolong Pak Yai, bisa diinfokan itu fenomena apa ya? Fenomena alam. Oh. Nanjai pol. Yang mau ke puncak tadi agak nanjak kalau dari bawah. Politis. Terus sembarang banget kejelasan. Laporan ya? Kate kok ini. Kasih tahu. Enggak. Soalnya tadi nggak nyatet ya. Ini bagus. Iya, ini bunga apa ya? Bunga trompet ya? Bunga trompet apa bunga lonceng? Lucu, Rek. Belum nunjukin kamu yang merah-merah tadi. Berapa tahun ya nanam pohon sampai setinggi ini? Rapi pisan. Monyet guys, nih nggak kelihatan dari kamera. Waduh. Pada lari cari daun. Gak tahu buat apa. Ya buat makan lah. Enggak, kayaknya daun yang nah itu loh. Nah itu loh. Daun Loh. lebar. Oh ya, Buat dimakan sarang, deh. Buat sarang kayaknya. Astagfirullahaladzim. Masa dimakan daun kayak gitu. Dimakan nggak sih? Mereka kan juga makan daun. Ya, tapi lo ada gubuk sayang di sini. Soalnya ini buat tani sholat ini. Kebun. Soalnya di depan ada pangimaman ini. Panglima. Pangimaman. Oh. Two 2,000 years later. Mbak. 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 Lucu anjingnya kan. Ini mungkin yang tembus tadi itu. Oh iya, benar-benar. BPIB itu sayang. Kalau di sana kayaknya lewat jalur yang berbeda dari kebun teh. Mungkin yang BPIB mungkin ya. Karena kita mau balik ke kebun teh, jadi kita kembali ke jalan yang sebelumnya. Ih, cantik banget bunganya. Nah, tadi itu dari situ kan. Kalau misalkan kalian berangkat terus ketemu jembatan ini, itu ambil yang arah sana. Kalau sini itu aku nggak tahu tembus mana, tapi yang jelas ambil yang arah sana. Di sini karena nggak ada petunjuknya kan, jadi tadi aku sempat bingung sih.
Nah, terus di sini tuh juga lumayan sepi menurut aku ya, untuk gunung yang ketinggiannya nggak begitu tinggi, sekitar 1400. Tapi kalau lewat jalur yang sekarang ini tuh tergolong sangat sepi ya menurut aku, karena tadi tuh kita lebih banyak ketemu petani daripada ketemu orang yang hiking kalau lewat sini ya. Bahkan mungkin hampir semua yang kita ketemu di situ ya petani. Baru setelah warung pertama tadi yang ada di atas, itu baru ketemu pendaki lain. Ya, kita udah kembali lagi ke agrowisatanya. Sekarang kita mau ambil, jadi tadi di karcis itu masing-masing karcis dapat 1 gelas teh. Nah, kita sekarang mau cari pusat informasi karena bisa ambil tehnya di situ katanya. Katanya sih teh dari sini enak ya, teh premium gitu. Mari kita coba. Iya, pusat informasinya. Jadi kalau teman-teman yang di sini mau ambil teh, kalau itu langsung ditancap sebelah situ, gelasnya sebelah kiri bawah, sama-sama. oh, jadi tiketnya ditancap di sini. Cerot. Terus gelasnya di sini. Apa bedanya? Manis. Kenapa? Kurang masuk. Supaya nggak ngambil banyak. Ya. Duduk sini. Duduk sini. Teh kental. Gimana rasanya? Mantap. Enak. Pabrik teh Wonosari. Sewanya. Oh, bisa sampai mana? Ya, Bukit Kunir tadi. Oh, kalau mau ke Bukit Kunir bisa sewa ini, sewa itu. Sekian pendakian Buduk Asufya Wonosari. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.